Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari malam ini kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36. Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Amin. Tuhan Yesus pada malam di Getsemani di dalam satu kondisi begitu dalam, begitu kritis ya. Memang kita tahu dia menjelang mati di atas kayu salib. Sebelum itu, sampai dia bilang murid-murid, aku ini rasa mau mati. Begitu enggak karu-karuan yang dialami, perasaannya dan yang dialami. Dan ketika dia berdoa sampai butir-butir keringatnya itu keringat darah ya. Betul-betul satu kondisi yang begitu begitu dalam, begitu kritis ya. Di saat-saat yang begitu genting, dia kasih tahu, Aba, ya Bapak. Ya pakai Aba itu Bapak juga memang, tapi dalam bahasa Aram ya. Sedangkan perjanjian baru ditulis pakai bahasa Yunani. Dia berkata Aba, ho Pater. Aba itu satu panggilan Bapak yang begitu intim, yang begitu akrab. Saudara, seringkali kita itu di dalam pergumulan doa kita itu berdoa, berseru Bapak. Ya Bapak, resmi seperti kalau kita pergi kepada Pak Gubernur atau kepada Pak RT, kepada Pak Guru, kepada Pak Polisi ya, kita bilang Bapak gitu ya. Tapi kita tidak merasakan sesuatu yang dalam, sesuatu yang pribadi, sesuatu yang intim. Saudara, Tuhan ajar kita untuk panggil dia Aba, ya Bapak. Saudara, mungkin kalau kita panggil Papa atau Papi atau Ayah atau Bapak, apa saudara panggil orang tua laki kita? Firman Tuhan ajar kita untuk memanggil dengan satu panggilan yang akrab, yang intim. Bukan panggilan resmi yang menjaga jarak, yang kaku. Ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Mari kita lihat Galatia pasal 4 ayat 6. Dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Dari Passion Translation dikatakan, supaya kita tahu bahwa kita itu betul-betul anaknya. Kita itu betul-betul anak-anaknya. Maka Allah melepaskan spirit of sonship, roh keanaan, spirit of sonship ke dalam hati kita yang mendorong kita untuk berseru dengan sangat intim, Bapakku, Bapakku yang sesungguhnya, Ayahku yang sesungguhnya. Itu bukan kita bikin-bikin, kita rasa enak ngomong seperti ini. Tapi Alkitab berkata Allah berikan spirit of sonship, roh keanaan itu, roh sebagai anak.
di dalam kita. Roh Kudus mendorong kita untuk panggil dengan akrab, dengan intim. Bapakku, Bapakku yang sesungguhnya. Saudara, apakah kita pernah masuk di dalam doa? Dalam keadaan seringkali ya, kalau kita begitu susah, begitu sulit, begitu bertumpuk-tumpuk, begitu banyak hal yang berputar di dalam kepala kita, begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Sampai gak bisa berdoa. Waduh, gimana nih, saya males mau berdoa. Saya sampai gak bisa berdoa. Saya sangat sering ya mendengar orang mengeluh seperti itu. Di dalam keadaan begitu kalut, saya sampai gak bisa berdoa. Firman Tuhan kasih tahu, Roh Allah membangkitkan di dalam kita satu panggilan yang intim. Supaya kita tahu bahwa kita itu sebetulnya anak. Memang kita lahir daripadanya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk mengeluh, setelah berseru dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Satu kali diceritakan di Mesir ya, orang Israel itu di Mesir tidak bisa keluar dari perbudakan begitu lama sampai satu hari mereka mengeluh. Groaning dalam bahasa Inggris dikatakan satu keluhan yang dalam. Maka Tuhan membangkitkan Musa untuk melepaskan mereka. Mereka sudah tidak lagi ngoceh ngomong gini ya, 1, 2, 3, 4 permasalahanku. Begitu dalam kesusahannya sampai mereka mencari Tuhan. Mengeluh satu keluhan. Kalau di dalam Perjanjian Lama memang ditulis bahasa Ibrani ya. Tetapi ada Perjanjian Lama yang ditulis dengan bahasa Yunani. Di situ dipakai kata mengeluh. Sama seperti kata-kata Roh Kudus menolong kita dengan keluhan yang tidak terkatakan. Kata yang sama waktu mereka mengeluh. Bukan mengeluh, aduh kok gini, aduh kok gitu. Bukan ya saudara, mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Dengan perkataan yang hati ke hati saja. Dari roh ke roh. Pernahkah saudara berdoa hanya aliran dari roh ke roh. Gak usah banyak cerita sampai gak bisa diceritakan. Tapi ada satu aliran dari roh kita oleh Roh Kudus. Untuk berseru, Bapakku, Bapakku yang sesungguhnya. Mungkin saudara panggil Bapakku, Bapakku yang sesungguhnya. Susahanku ini tidak bisa diceritakan. Tapi saudara duduk saja dan berkata, Bapakku yang sesungguhnya. Oh, Bapakku yang sesungguhnya. Bapakku. Waktu roh kita berseru, Allah mendengarkan. Amin. 400 tahun. Sampai satu keluhan keluar. Berseru kepada Tuhan. Gak ada cerita, karena ini, karena itu. Wah kok gini, wah kok gitu. Dengan satu catatan yang panjang. Enggak. Hanya satu keluhan yang dalam. Roh Kudus bawa itu. Bapak menjawab. Hari ini saya ingin ingatkan. Saudara mengalami sesuatu. Saudara punya sesuatu yang begitu berat. Coba saudara masuk. Katakan engkau Bapakku. Engkau ayahku. Ayahku yang sesungguhnya. Saudara mulai melihat. Kau Bapakku. Bapakku yang sesungguhnya. Katakan itu. Kau Bapakku yang sesungguhnya. Oleh kehendak-Mu sendiri. Engkau memberi kami karunia. Kami dapat memanggil-Mu Bapa.
Bapa kami sendiri, Bapa kami sendiri, Ayah kami sendiri. Kasih-Mu yang besar menjadi jaminan hidup kami. Buka kami pengertian ini lebih dalam, karena kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Kami tahu kami dikasih, kami dicintai. Engkau menerima kami. Kami ini tidak ditolak, tapi kami diterima, dicintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, bukakan pengertian ini lebih lagi di dalam hidup kami. Supaya kami wanita-wanita Bethel Indonesia kuat di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, di dalam penerimaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.